Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Muridiyah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDI Rodotul Istiqomah Sukomaron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 dari LPTK Winhas Jember dengan nomor peserta PPG 351363001058. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan nomor daftar ujian 202543839 yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh tentang indahnya saling menghargai dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Kalian sehat ya? Siap menerima pelajaran ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa sekarang bagiannya yang memimpin doa? Silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, barusan kita sudah berdoa bersama, kemudian Bu Guru mau menanyakan kabar kalian pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita tepuk fokus. Fokus. Anak-anak, untuk sebelum Bu Guru absen, mari kita membaca pembiasaan pagi kita, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Bareng-bareng kita membaca Asmaul Husna. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kemudian Bu Guru akan mengabsen kalian hari ini. Siapa saja yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Sutra, Aisyah, kemudian Sasmito. Nah, anak-anak, mari kita bersama berdoa untuk teman-teman kita yang dalam keadaan sakit. Semoga cepat sembuh. Amin. Yang sekarang sehat-sehat ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Jaga makan, jaga minum, jaga kebersihan, mandi minimal 2 kali sehari harus mandi. Kemudian jangan banyak-banyak makan. Kok jangan banyak-banyak makan? Jangan banyak-banyak main.
supaya tidak sakit. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, main tidak boleh banyak banget. Bu Guru absen dulu. Pertama Arya. Hadir. Kemudian Lutfi, Zaki, Rama, Agung. Hadir. Oke. Belum pelajaran Bu Guru mau ngecek kerapian. Coba. Sudah rapi? Tuh, kancing bajunya dipasang, Nora. Kancing bajunya dipasang. Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Islamnya. Dan kita sudah masuk pada bab ketiga tentang aku anak soleh. Ini kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang indahnya saling menghargai. Ya, anak-anak, coba dilihat ini gambar apa? Anak lagi. Gambar 3.1 tentang beribadah kepada Allah. Nah, kira-kira kalau urusan beribadah ini berarti kita sedang menghadap kepada Allah. Nah, menghadap kepada Allah atau sedang sholat, ini merupakan ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa? Anak soleh. Bagus. Anak soleh, ya. Anak soleh itu ciri-cirinya coba apa? Rajin sholat, rajin ngaji, berbakti kepada orang tua, sopan santun, apalagi? Kepada siapa kalau di sekolah? Nah, kepada bapak dan ibu guru harus apa? Hormat. Bukan hormat juga, bukan seperti itu. Tapi kita menghormati, tidak boleh meninggikan suara. Ciri-ciri anak soleh: hormat pada orang tua, hormat kepada guru, berkata sopan santun, rajin beribadah, rajin ngaji. Nah, adapun pada bab 3 pagi hari ini yang mau kita pelajari yaitu tentang indahnya saling menghargai. Coba dilihat yang sana, kelihatan ya? Pada gambar 3.2 di sana ditulis hidup rukun. Nah, hidup rukun. Kira-kira di gambar itu tentang apa ya? Bermain. Apalagi? Memakai baju adat. Nah, bermacam-macam memakai baju adat, tidak sama baju adatnya. Anak satu pakai baju adat ini, anak satu pakai baju adat inilah. Kemudian ditulis di bawahnya, yaitu hidup rukun. Nah, maksudnya apa kira-kira ya? Maksudnya apa kira-kira ya? Kok ada hidup rukun di bawahnya? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Hidup rukun tidak pilih teman. Apa yang kalian rasakan kalau kalian hidupnya rukun? Bahagia, senang, damai. Itu kan damai, ya? Bahagia, senang, damai, kemudian tidak suka bertengkar dengan teman. Itu adalah hidup rukun. Apa yang kalian lakukan supaya tercipta hidup rukun? Apa yang kalian lakukan supaya tercipta hidup rukun? Tidak bertengkar. Apalagi? Menghargai sesama teman. Oke. Paham, bagus ya. Kemudian gambar lah. Ini kita sudah nyampe pada materinya. Indahnya saling menghargai. Pada gambar 3.3 menghargai pendapat. Nah, di situ ditulis menghargai pendapat.
Di contoh gambar itu ilustrasinya. Ini ada murid baru. Ada murid baru sedang memperkenalkan diri. Nah, murid baru sedang memperkenalkan diri. Misalnya, ujuk, ada murid baru. Perkenalkan, namaku Santi. Misalnya, aku dari Madura. Aku pindah dari Madura ke Probolinggo ini karena ikut ayahku. Ayahku pindah tugas. Nah, misalnya ayahnya jadi polisi. Ayahku adalah seorang polisi, jadi aku pindah tugas dari Madura ke Probolinggo. Kira-kira Bu Guru tanya, kalau Madura ke Probolinggo sama enggak sukunya? Tidak sama. Beda. Kita Probolinggo suku Jawa. Madura suku Madura. Oke. Kalau sudah ada teman kita yang beda suku, nah, beda suku ya. Kita mau berteman? Mau. Oke. Nah, itu adalah menghargai, sama dengan menghargai pendapat. Ya, menghargai teman kita meskipun berbeda suku. Nah, pada gambar berikutnya, yang sebelah kanan, itu gambar tentang kemah pramuka. Nah, waktu kita kemah, kita akan bertemu dengan banyak teman dari sekolah sana kumpul jadi satu. Nah, kan sudah tidak kenal, ya, sudah tidak kenal dengan kita. Nah, apakah kita ketemu seperti itu mau bermusuhan? Nah, tidak boleh bermusuhan ya. Nah, bertemu dengan orang baru tidak boleh bermusuhan. Apa yang kita lakukan? Apa tadi? Berkenalan. Hai, namamu siapa? Namaku ini, aku dari sini. Nah, itu adalah apa tadi? Senang berteman. Oke. Di sana ada ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Surat Al-Qasas ayat 77. Apa artinya? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, anak-anak, intinya kita harus saling menghargai. Oke, gambar berikutnya. Lah ini, menghargai perbedaan suku dan budaya. Tuh, ada gambar pakai baju adat Bali. Nah, Bali. Terus Dayak dari Papua. Nah, itu kan sudah pakaian baju lain. Kemudian gambar satunya menjelaskan di gambar itu bahwa, nah, gambar satunya itu tentang apa? Gambar satunya itu tentang apa? Bermain. Nah, bermain apa gitu itu namanya? Engkle, ya, bermain engkle, betul. Nah, intinya pada gambar itu, oke yuk, halaman 57. Intinya pada gambar itu 57. Ya. Oh, 61. Oke. Nah, intinya pada gambar itu, nah, meskipun kita dari suku mana, ya, beda suku, beda budaya, kita tetap berteman. Ya. Coba ini berdua di sini. Oke, kamu berdua. Oke. Nah, ya sudah jelas ya. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Nah, bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini? Sebagai anak muslim, kita anak muslim ya? Ya. Tentu sudah terbiasa memiliki akhlak terpuji, akhlak yang baik.
Nah, dalam hal ini kita harus saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Oke. Lah, sekarang pada gambar berikutnya. Gambar apa ini? Garuda Pancasila, betul. Gambar Garuda Pancasila. Pancasila lambang negara kita, yaitu pemersatu bangsa. Oke. Kita ada di bangsa Indonesia. Indonesia banyak sekali pulau-pulau, suku-suku, kota. Kita ada di Probolinggo, kemudian ada Lumajang, masih sekitar kita dulu, gak usah terlalu jauh ke bangsa Indonesia. Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, nah, Situbondo. Apalagi pindah pulau sampai ke Bali. Nah, itu sudah jauh lah. Anak-anak, coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari gambar Garuda ada enggak tulisannya Bhinneka Tunggal Ika? Di mana? Di mananya? Di kaki, betul. Di kaki Garuda di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita meskipun berbeda, banyak suku, budaya, bahasa. Nah, bahasa. Kita bahasa beda ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa. Nah, tetap satu jua. Kemudian pada gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar 3.8 tentang taat kepada perintah. Ini mau melaksanakan sholat di masjid. Nah, ada teman kita yang lain agama dengan kita. Apakah kita mau berteman? Ya. Kita harus menerima perbedaan, tidak menghina, tidak mengejek, ya, tidak mencemooh. Nah, apa kamu agamanya kamu gini, tidak boleh. Menghargai keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini ada gambar menghargai pendapat orang lain. Lah ini kira-kira kalau gambar seperti ini kegiatan kita di mana? Di sekolah. Satunya kegiatan kita di rumah. Oke. Anak-anak, kalau kegiatan kita di rumah kita berbeda pendapat. Misalnya gini, di rumah ibu malam-malam ngomong, pada waktu nonton TV bareng-bareng ngomong, besok kira-kira ibu masak apa ya? Nah, kemudian si kakak ngomong, ibu besok masak ikan bandeng kuah kuning misalnya. Si adek ngomong, ih kakak gak suka, adek lebih suka chicken. Si ayah juga ngomong, ayah pengen tempe bacem bu. Nah, kira-kira kalau sudah berbeda pendapat, pengen masa ini, pengen masa itu, apakah kita harus bermusuhan? Iya. Gimana ya? Kira-kira ibu itu mikir, oke, gak usah rebutan, gak usah musuhan, cuman urusan masak. Biar ibu sudah yang masak. Ibu masak semuanya, tiga-tiga ibu masakin. Gak usah rebutan. Nah itu kita kalau sudah berbeda pendapat di antara keluarga, ya, tidak boleh bermusuh, tidak boleh tidak boleh rebutan. Oke. Kemudian gambar berikutnya, gambar yang sebelah kiri itu bermusyawarah dengan teman.
bermusyawarah dengan teman. Bermusyawarah dengan teman. Nah, misalnya, akhir pekan ini kita kan sudah jadwalnya jalan-jalan bareng Bu Guru. Ayo kita mau kemana yuk? Nanti hasil rapat kita kasih tahu Bu Guru. Nah, ini adalah musyawarah. Si Rama bilang, aku pengen ke kebun binatang aja. Satunya pengen, Bu Guru, pengen ke ekopark misalnya. Di sana ada wahana banyak Bu Guru. Lah, itu sudah berbeda pendapat. Apakah kita harus saling berseteru? Enggak, gini. Tidak. Pokoknya kita ke sini Bu Guru. Tidak, ya. Maka nanti bagaimana? Harus musyawarah lagi supaya ya tercapai hasil yang diinginkan. Sudah ya? Paham tadi tentang penjelasan Bu Guru ya? Oke, untuk selanjutnya kita membentuk kelompok. Ini sudah ya kelompoknya ya? Membentuk kelompok kita berdiskusi tentang indahnya saling menghargai. Bu Guru nanti kasih tugas kepada kalian. Silahkan kalian diskusi dengan teman sekelompoknya ya, dikerjakan ya. Oke, nanti dilihat di halaman 58 tadi. 58 dilihat, dicari di sana tentang indahnya berbagi sesuai dengan kelompok. Oke. Dibuka pulpennya. Silakan dikerjakan. Pensil dan pulpennya diambil sayang. Ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua ya tugasnya ya? Selesai ya? Oke, dari diskusi kita hari ini nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan menjelaskan tentang hasil diskusinya. Oke? Siap? Siap? Kelompok sini diwakili oleh siapa? Mbak Naura. Oke, kelompok yang satunya diwakili oleh Oke, siap. Sekarang dari Putri dulu, dari kelompok perempuan dulu. Ayo, maju. Anak-anak dengarkan ya, temennya ini dari kelompok Putri dulu mau menjelaskan tentang diskusinya. Berikan 3 contoh saling menghargai. Di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar. Nah, jawabannya apa yang di sekolah? Mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Pelajarannya nyari. Terus, yang di rumah apa? Contohnya? Di rumah, mendengarkan nasihat orang tua. Oke. Terus yang di lingkungan sekitar? Di lingkungan sekitar. Dan ramah kepada tetangga. Nah, ini dengarkan anak-anak. Di lingkungan sekolah, menurut kelompoknya Mbak Naura, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Betul nggak? Itu menghargai? Ya betul ya, Mas ya. Kalau di lingkungan sekitar, ini katanya menyapa dan ramah kepada tetangga. Kira-kira betul? Betul. Nah, menyapa dan ramah kepada tetangga. Oke, silakan tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya Naura? Sudah paham. Kembali ke tempat. Selanjutnya dari kelompok Putra akan menjelaskan tentang hasil diskusinya. Bagaimana cara kamu menunjukkan jika menghargai perbedaan agama, suku, pendapat? Yang agama dulu. Tidak mengejek atau menghina agama lain. Terus, yang suku mau belajar dan mengenal adat atau
atau bahasa daerah lain. Terus yang pendapat. Menghargai pendapat ketika rapat. Apakah masuk? Ya, ada pertanyaan tentang sikap perbedaan agama? Bolehkah kita mengejek atau menghina agama lain? Tidak boleh ya. Kemudian, apakah kita mau belajar dan mengenal adat atau bahasa daerah lain? Dan mau mengenal adat? Mau mengenal adat atau bahasa di daerah lain? Mau, oke. Terus, ketika rapat harus menghargai pendapat. Oke, sudah selesai? Silakan duduk. Sekarang Bu Guru simpulkan inti dari pelajaran kita pada hari ini yaitu tadi tentang saling menghargai. Jadi anak-anak, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada harus saling menghargai. Baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, bertemu dengan teman baru harus saling menghargai. Tidak boleh, enggak, aku tidak mau temenan sama kamu sukunya beda sama aku, kamu suku Madura, aku suku Jawa. Boleh? Tidak boleh. Oke. Kemudian dalam beragama juga harus saling menghargai. Nah, kemudian tentang pendapat. Nah, tentang pendapat orang lain harus juga dihargai. Harus juga dihargai. Paham ya? Tentang suku, agama, pendapat. Nah, harus sama-sama saling menghargai. Paham? Tadi hasil diskusinya juga bagus ya. Hasil diskusinya juga bagus. Baik, untuk pelajaran siang hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, beres-beres dulu. Beres-beres. Siap, anak-anak, kita sudah selesai pelajaran pagi hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita nanti sampai di rumah dengan selamat ya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa nanti nyampe rumah harus salim kepada orang tua. Nah, disiapkan untuk berdoanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari sana. Ayo dah. Ya. Ayo Fatin.